kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini dalam suasana yang sangat-sangat baik. Engkau boleh memberkati kami untuk kami boleh mengawali hari ini bersama dengan Engkau. Kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami tahu Tuhan bukan dengan kuat dan gagah kami kalau kami berada di tempat ini. Tapi oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau membawa kami untuk boleh datang bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Dan biarlah pagi ini juga Tuhan, Engkau teduhkan hati kami supaya kami boleh merenungkan akan firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bekerja dan berkarya atas kami. Roh Kudus, Engkau memberikan kepada kami hikmat, wahyu dan pengertian. Kami mau belajar daripadamu setiap kebenaran daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara. Selamat pagi saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming. Pagi ini saya ingin kita sama-sama belajar merenungkan tentang mengelola hati. Seringkali kita itu nggak mikirin soal hati kita karena secara waktu kita lahir juga hati kita tuh udah jalan sendiri ngikuti kehidupan. Tapi satu hari ketika saya menginterview satu chef, calon chef di pekerjaan saya, roti koki. Nah kemudian dia bukan orang Kristen. Dia bukan orang Kristen tapi kemudian waktu interview dia sudah punya pengalaman 13 tahun di pabrik roti di tempat yang lain. Nah ketika dia harus karena keluarganya dia harus pindah ke Cirebon, dia melamar ke tempat kami. Dan pada waktu saya interview dia ada satu hal yang menarik buat dia, buat saya. Waktu saya ngobrol begitu dia sudah selalu berhasil bikin roti setiap hari. Tapi dia kasih satu quote, satu trik, tips yang dia bilang begini. Membuat roti itu Bu katanya harus dengan hati yang sukacita. Hati yang senang, hati yang gembira. Dia bilang gitu. Dia bukan anak Tuhan. Kalau bikinnya sambil merengut, sambil kesel, pasti rotinya jadinya jelek. Saya waktu dengar begitu, omongannya gitu kok menarik juga ya. Tapi saya masih tidak berpikir apa dasarnya ya roti bisa jelek ketika hatinya jelek. Nah singkat cerita dia menjadi karyawan kami. Dan di sana sudah ada kan asisten-asistennya, karyawan yang lain. Cerita sama saya katanya. Itu bapak itu kalau bikin roti nyanyi melulu katanya. Nyanyi, kalau nggak nyanyi dia guyonan gitu. Ya seneng sih teman-temannya gitu. Dan selalu seperti itu. Saya hanya menangkap oh iya karena dia bilang kalau bikin roti itu harus gembira. Cuma saya masih belum bisa menangkap sebuah kebenaran yang ada di dalamnya gitu. Mungkin saya hanya berpikir secara logika aja orang kalau lagi kemrungsung, lagi nggak enak gitu kan bisa bikin apa-apa aja salah gitu kan ya. Seperti saya, kalau saya juga keburu-buru bisa kesandung-sandung, kecantol-cantol gitu kan ya. Dulu suami saya selalu ngomong, makanya kalau jalan tuh pelan-pelan, kalau jalan tuh liatin yang benar. Saya suka tasnya kecantol lah apa karena buru-buru. Jadi saya hanya berpikir itu koneksinya seperti itu. Kalau kita bikin lagi kesel, mungkin di rumah lagi kesel sama istri atau kesel sama suami, jadi pikirannya nggak fokus sehingga apa yang kita kerjakan serba salah. Tapi berjalannya waktu saya mengamati terus. Dan bukan kebetulan kalau saya itu ada di Glorious Kitchen. Tapi saya kan sekali lagi ngomong, saya bukan orang yang masak, saya itu cuma yang kontrol-kontrol sana sini. Saya melihat terkadang Glorious Kitchen itu di alam banget. Ibu Nani bilang waduh kali ini enak sekali masakannya. Waduh luar biasa, orang-orang pada bilang waduh kita bangga. Kepandaian yang tetap ada di kita, masak dengan menu yang sama, bisa suatu hari dibilang gak enak. Ini kenapa? GK hari ini masakannya gak ada yang enak. Saya ngamati, masih belum ngeh gitu loh. Nah behind the scene di GK itu kan gak semua terbuka di depan jemaat. Juga di depan Ibu Nani. Maaf ya Bu. Kadang harus ada yang disembunyikan yang terjadi di GK. Ya bukan apa-apa karena Ibu Nani kan gak harus sampai ngutik-ngutik sampai begitu. Waduh kepalanya bisa pecah kalau semua urusan begitu. Tapi saya mengamati terkadang kenapa terjadi kesalahan-kesalahan yang menurut saya gak harus terjadi.
sesuatu yang sepele. Terus terjadi apa? Mulai mengamati, kesimpulan saya betul. Hati itu sangat menentukan apa yang kita lakukan. Kita akan baca di dalam Amsal 4 ayat 23. Semua pasti sudah hafal. Dikatakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita baca begini, iya ya, kita harus jaga hati. Tapi ingat, dengan segala kewaspadaan, artinya kita benar-benar hati-hati menjaga hati. Kita harus benar-benar serius menjaga hati. Karena dikatakan dari situlah terpancar kehidupan. Kita pikir kalau kita udah jaga hati sedikit, terus kehidupan kita akan terlihat lebih indah. Coba kita lihat dari satu terjemahan firman Allah yang hidup. Ayat yang sama. Yang terutama sekali, dibilang yang paling utama. Jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Artinya hati kita itu sangat berpengaruh terhadap hasil apapun yang kita kerjakan. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu selalu dipengaruhi yang terutama sekali oleh hati kita. Jadi kalau hati kita diawali bangun tidur, aduh bangun tidur, oh saya nih pegel, masih pegel nih, berapa hari masak. Kemarin kita rapat lagi saudara-saudara, GK sudah mulai rapat lagi untuk pelayanan nanti hari Minggu Devlin menikah. Nah masih pada cerita kakinya pegel, sininya pegel, masih cerita. Udah pegel kita harus persiapan lagi. Tapi kalau yang ada di dalam hati kita pegel, ribet, ya jadinya akan sangat mempengaruhi. Dibilang mempengaruhinya bukan soal yang dimasak, tapi segala sesuatu dalam hidupmu itu terpengaruh oleh hati. Dari bahasa Indonesia masa kini dikatakan demikian, ayat yang sama. Jagalah hatimu baik-baik ya, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Kita membenahi hidup kita untuk sebuah masa depan, jalan hidup yang baik, jalan hidup yang rata. Kita nggak mau sepertinya tuh kesandung-sandung. Tapi ingat, itu sangat berpengaruh oleh hati kita. Apa yang sebenarnya ada di dalam hati kita sangat dikatakan menentukan jalan hidupmu. Saya membaca di Kamus Bahasa Indonesia, hati itu apa? Dikatakan hati itu adalah tempat di dalam tubuh kita yang dapat diisi. Diisi dengan apa? Dengan kebaikan. Diisi dengan apa? Dengan kejahatan. Diisi dengan apa? Dengan iri hati. Apa saja itu tempat di dalam hidup kita yang bisa diisi dengan segala hal. Tetapi apa yang menjadi isinya itu akan berdampak dalam kehidupan kita, yang akan nampak dalam tingkah laku kita, dalam ucapan kita. Makanya kita sering lihat ya, kalau ada orang yang ngomongnya pahit terus, wah hatinya pahit. Ya karena diisi oleh pengalaman-pengalaman hidup yang memahitkan hidupnya. Sehingga yang keluar itu kepahitan-kepahitan. Saya melihat laporan-laporan ini anak-anak SMP Terang Bangsa ini lagi retreat. Saya dimasukkan ke grup untuk terima kondisi keadaan yang sedang berlangsung. Orang tua murid semua dimasukkan ke situ. Jadi bisa lihat anaknya lagi apa. Karena anaknya HP-nya semua harus dikumpulin. Nggak bisa berhubungan dengan orang tua. Kecuali nanti mau pulang. Baru, oh saya dijemput jam segini. Gitu baru. Nah saya lihat di situ tadi malam tentang pemulihan hati Bapa. Bagi anak-anak itu dipulihkan hatinya. Supaya kembali dimurnikan. Kembali diisi hatinya dengan semua hal yang baik, yang membangun, yang mendatangkan ucapan syukur, pengenalan akan Tuhan. Perlu sekali hati ini harus diwaspadai. Apa yang ada di dalam hati kita. Nah itu perlunya dan pentingnya. Kenapa penting urusan hati ini? Di dalam Yeremia 17 ayat 9 dikatakan demikian.
betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Jadi hati itu licik. Dari segala sesuatu hati itu yang paling licik. Jadi karena hati itu licik, maka Tuhan bilang harus hati-hati dengan hati. Waspadai, perhatikan sungguh-sungguh yang terutama sekali. Karena itu akan menentukan jalan hidupmu. Karena itu yang akan mengarahkan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Betapa pentingnya mengelola hati. Sekali lagi saya cerita, gak gampang memang mengelola hati itu. Tapi itu yang harus kita lakukan. Kalau kita tahu bahwa itu yang akan menentukan jalan hidup kita. Harus menjaga hati. Gampang? Enggak. Saya ngalami enggak gampang menjaga hati itu. Dan itu perlu satu pergumulan, perlu satu kekuatan tertentu untuk mewaspadai apa yang ada di dalam hati. Nanti saya akan cerita pengalaman saya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap hati kita? Amsal 4 ayat 23 tadi mengatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi kita tuh namanya suruh waspada itu kan hati-hati. Belum tentu, belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita seperti menjaga rumah ya, kita harus waspada. Kita harus ngeliatin mana kunci-kunci yang belum terkunci kalau kita mau tidur. Kenapa orang-orang rumah-rumah dipasang CCTV? Karena kita mau ada menjaga supaya rumah kita tidak dijamah oleh yang tidak berkepentingan. Nah, dan sama seperti itu hati kita juga, hati kita wadah kita harus waspada. Ini yang masuk ini akan mencemari, menjadikan toksit buat hidup kita atau membangun hidup kita untuk kita semakin semangat dengan Tuhan, semakin rindu kepada Tuhan, semakin hidup mencintai Tuhan, belenggu cinta. Jadi kita harus mewaspadai. Dikatakan yang pertama sikap kita harus selalu waspada. Kenapa? Waspada itu terutama dalam pergaulan. Kita bisa gampang terkontaminasi kalau kita berhubungan dengan orang-orang yang pahit juga. Yang pahit, yang mudah marah, yang suka jengkel. Dan kita membiarkan hati kita diisi dengan itu. Loh Bu Ina, kalau gitu kita gak boleh bergaul dong sama orang begitu. Gak apa-apa, tapi ketika dia ngomong jangan masukin hati. Dengerin aja, keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan gitu. Jadi jangan itu mempengaruhi. Kan banyak orang memprovokasi kita ya. Kita sebenarnya gak apa-apa sama orang itu. Tapi ketika kemudian kita dengar, kalau kemudian kita pulang kita ikut jengkel sama orang yang diomongin itu, hati-hati, itu berarti kita sudah terkontaminasi. Tapi kalau kita cuma oh ya dengerin oh begitu, belum tentu benar kok. Kan kita baru dengar dari satu pihak, kita belum dengar lagi dari pihak lain. Nah itu kita belajar menjaga hati kita untuk tidak terbawa dengan apapun yang ada di sekitar kita. Yang pertama kita harus waspadai tentang hati kita. Selanjutnya Yosua 24 ayat 23 mengatakan begini. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Kita mulai harus mencondongkan hati kita itu kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Apa sih yang sebenarnya Tuhan mau dalam hidup kita? Saya tadi mau cerita tentang pengalaman saya menjaga hati. Ya, pengalaman saya banyak kan di sekolah, jadi saya juga cerita. Tiba-tiba ada kepala sekolah yang cerita sama saya, dia lagi kesal sekali dengan orang tua murid. Orang tua ini punya anak 3 di sekolah kami, 1 SMA, 2 di SD. Kepala sekolah SD ini lapor dan dia mengirim screenshot dari obrolan dengan orang tua. Kenapa? Orang tua ini utangnya banyak sekali. Banyak sekali, puluhan juta sama sekolah. Kayak orang nggak pernah bayar aja lah. Nah sekali waktu pas mau tes, tiap tes itu selalu menjadi persoalan. Mereka harus mulai membenahi administrasi, walaupun kita tidak menuntut harus bayar segitu banyak. Tapi si orang tua bilang begini, ketika kepala sekolah bilang, ibu harus bayar
Ya maksudnya bayar seberapa aja yang bisa lah untuk bisa tes. Mamanya itu jawab begini, oh segitunya tes sekolah terang bangsa nggak punya kasih. Jadi kepala sekolah ini kan kesel, kirim screenshotnya sama saya. Sayanya terkontaminasi dikit, ikut jengkel. Utang puluhan juta anak 3 masih bilang sekolah terang bangsa nggak punya kasih. Wah itu udah jengkel, sayanya ikut jengkel. Udah. Datanglah kepala sekolah SMA dengan satu anaknya dia yang di SMA. Jadi utangnya sama kan jumlahnya, karena itu total 3 anak utangnya. Terus dia tanya sama saya, Miss ini gimana? Ini dia nggak bayar gitu. Dan itu sudah berulang kali. Si orang tua ini sudah punya style yang sama berulang. Jadi gini, kalau tes selesai misalnya tanggal 10, tesnya selesai. Dia akan datang dan dia bilang begini, saya baru punya uang tanggal 15. Janji, tulis janji, tanda tangan. Tanggal 15 saya mau nyicil. Tapi tes, ya udah dikasih tes dong. Tesnya kan selesai tanggal 10, selesai tanggal 15-nya dia udah bayar, nggak tahu lah, nggak bayar. Dan itu berulang-ulang makanya bisa menumpuk. Nah ketika sudah banyak begitu, akhirnya kita kan juga tambah pinter dong. Nggak mau percaya lagi kalau dia bilang tanggal 10, ya sekarang harus bawa uang. Dan dibilang tidak punya kasih. Nah sekarang yang urusan SMA, yang masalah anak SMA, kepala sekolah datang lagi sama saya. Miss ini gimana? Aduh ketemu lagi orang tua yang sama ya. Saya udah kesel karena kita dibohongin terus. Jadi saya bilang begini, udah pokoknya dia harus bayar sekian juta. Sekian juta itu masih sedikit dibandingkan dengan tunggakannya dia. Terus dijawablah sama orang tua ini, laporan kepala sekolah. Dibilang begini, sekolah maksa saya untuk pinjol ya, pinjaman online. Gemes nggak coba? Saya dalam hal ini sangat sulit untuk menjaga hati, mengasihi dia, untuk menjaga hati dengan damai sejahtera. Jengkel sekali. Udah segini utangnya, katanya sekolah pinjol. Ya kalian kan nitipin anak. Gak gampang untuk jaga hati dalam kasus seperti itu. Jadi saya tuh kesel sekali sama itu. Akhirnya karena anaknya tidak boleh ikut. Kami itu kalau mau tes anak-anak selalu mendapat boarding pass untuk bisa masuk. Boarding pass itu nanti tanda tangan dari semua guru-guru mata pelajaran bahwa dia anak ini sudah menyelesaikan semua tugas, semua ulangan dan semua syarat-syarat. Termasuk administrasi. Jadi anaknya ini, saya sebenarnya dari satu sisi anak yang SMA ini saya kenal baik. Anaknya pinter, anaknya sopan, tapi greget sama orang tuanya. Jadi hati ini kesel. Kemudian si bapaknya datang. Ini kan yang WA-an mamahnya, bapaknya datang. Ketemu saya. Saya marah, saya bilang nggak bisa. Kalian itu sudah terlalu, masa jawabannya begini. Terus dia bilang, oh iya ya itu istri saya ini terlalu sekali. Udah biar istri saya minta maaf sama Miss, nggak usah. Saya bilang gitu. Mau datang, nggak usah. Mengelola hati itu nggak gampang. Akhirnya singkat cerita, saya tidak mau terima. Istrinya mau datang, tidak mau terima. Saya cuma dalam hati begini, ya jauh-jauhnya minta maaf. Saya kasih maaf ya duitnya nggak ada, duitnya juga nggak ada, saya gitu. Terus saya pikir, saya bilang sama dia begini, Anda tahu nggak? Kalau saya punya kasih itu bukan cuma sama orang tua, saya juga harus punya kasih dengan sekolahan, dengan guru-guru. Kan guru-guru juga harus dapat salary, gajian dan semua overhead sekolahan itu kan harus ada. Saya kesel, udah. Ceritanya anaknya nggak bisa tes. Saya diemin aja. Orang tua ini pekerjaannya adalah catering. Jadi dia itu tahu kalau di sekolahan ini ada supplier catering. Dia mau datang ke saya nggak enak, pasti dimarahin ya. Jadi dia datang ke bagian catering. Boleh nggak saya masukin catering? Jadi supplier cateringnya itu kan memang beberapa, karena tiap hari kita ganti gitu. Jadi tapi ada beberapa. Terus kemudian datanglah bagian catering nih, pengurus yayasan. Dia bilang gini, Miss, itu pengen jadi supplier catering. Katanya nanti dia bisa nyicil sekolah. Tidak, nggak usah jadi supplier. Saya bilang, nggak. Jadi itu mengelola hati itu nggak gampang gitu loh, nggak gampang banget. Ada guru kepala sekolah yang datang gini, Miss,
Karena dia tahu saya itu enggak biasa seperti itu. Jadi dia datang ke saya, Miss, itu orang kasihan loh. Jadi anaknya enggak boleh ikut tes. Enggak. Ya udah, saya mau carikan donatur. Silahkan. Saya mau tahu utangnya berapa. Print. Di print lah. Udah. Saya kirim ke kepala sekolah. Waktu itu kepala sekolah TK yang minta nih. Jadi bukan SMA, bukan SD. Saya kirim. Enggak ada kabar. Saya telepon kepala sekolahnya. Miss, ini Miss, gimana donaturnya? Aduh Miss, saya baru tahu utangnya gede banget. Saya mau minta donatur aja malu. Kemana nih utang begini? Terus Anda bilang sekolah kok tidak menolong? Ya boleh menolong. Gaji Anda aja buat nyicil terus tiap bulan. Saya bilang. Itu pun bisa lebih dari setahun loh Anda harus bayar, kata saya, nyicilnya. Udah, jadi mengelola hati itu nggak gampang. Tapi Roh Kudus itu baik. Di dalam pergumulan saya suka lupa. Nanti kalau sudah ketemu anaknya, ketemu persoalan aja baru ingat, baru jengkel lagi. Tapi kemudian Roh Kudus mulai bicara sama saya. Hatimu tuh loh yang nggak bener. Waspadai, terkontaminasi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Engkau mungkin sudah berbuat baik dengan banyak orang. Engkau mungkin ada banyak orang tua yang bilang, waduh Miss Ina tuh baik. Tapi gak cukup, karena kamu berbuat baik kepada orang yang nurut, bayar, walaupun nyicil. Bisa gak engkau mengasihi dia, orang yang sangat sekarang ini menjengkelkan? Kasih itu apa? Kasih itu ketika Yesus disalib dan dia mampu untuk turun dari salib, tapi dia tidak lakukan. Walaupun dibuat jengkel. Saudara, saya kemudian apa yang saya lakukan? Iya Tuhan, benar, menentukan jalan hidup saya itu ketika saya harus menjaga hati saya. Ketika saya tidak menjaga hati saya, maka semua segala sesuatu itu jadi sia-sia. Saya lakukan, ya walaupun masih jengkel, tapi saya tahu saya harus lakukan. Saya panggil pengurus yayasan yang bagian catering. Saya bilang, kasih kesempatan dia. Panggil, kasih kesempatan dia untuk catering. Datang, dia dipanggil, tapi kemudian dia menghadap saya dan saya maulah ketemu sama dia. Saya kalau ketemu kayaknya kepengen marah lagi ya, karena belum pernah ketemu. Tapi saya belajar, saya cuma bilang begini aja. Saya nggak mau marah, cuma saya bilang gini, belajar melakukan semua dengan sewajarnya, dan itulah firman Tuhan mengatakan mujur orang yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Jadi kalau kamu tidak bisa bayar, secara wajar kamu datang dan kamu itu menyatakan. Jangan bilang nggak punya kasih gitu. Ini saya hanya mengatakan seperti ini, bukan ingin membabat kamu, tapi ingin supaya kalian itu bisa diberkati. Dan saya harus membuktikan hati saya seperti itu. Sekarang keluarga ini jadi salah satu supplier makanan kita. Dan lebih dari itu, saya beri kesempatan juga untuk membantu GK. Nggak gampang mengelola hati. Karena terkadang kita harus menyangkali diri dan kedagingan. Mewaspadai hati itu kadang-kadang kita harus sedikit mendorong pemberontakan di dalam hati kita yang kita lihat nggak wajar, nggak pas. Karena itu mari kita belajar mencondongkan hati kita kepada Tuhan. Ketika Tuhan bilang, kau tahu kasih itu ketika aku bisa menghindari salib tapi aku tidak melakukannya. Dan kalau kamu tidak bisa lakukan itu, jangan-jangan hidupmu sudah kau tetapkan sendiri untuk tidak mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Roma 2 ayat 29 dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan,
Orang Yahudi yang sejati ialah yang hatinya benar di hadapan Allah. Sebab Allah tidak mencari yang dihitan, sunat maksudnya, tetapi yang hati dan pikirannya sudah dibaharui. Siapa yang mengalami pembaharuan dalam hidupnya akan mendapat pujian dari Allah, meskipun tidak dari saudara. Mungkin kita tidak pernah mendapat apresiasi dari orang lain, tapi kalau hati dan pikiran kita dibaharui oleh Roh Kudus, maka kita tahu itu urusannya dengan Tuhan dan bukan urusan dengan kita. Ada banyak hal terjadi di depan saya dan saya mau belajar untuk benar-benar mengelola hati itu menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Dan mengelola hati itu tidak dengan tiba-tiba, tapi itu sebuah ketetapan dan keputusan kita. Itu pilihan kita. Kita mau membiarkan hanyut dalam kemarahan, dalam segala Petrus bilang kebodohan. Jangan kamu menuruti hawa nafsumu di dalam masa kebodohanmu. Kebodohan itu ketika kita tidak mau dan tidak memusingkan tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi mari kita belajar untuk mengelola hati, karena kita tahu Tuhan Yesus sudah meneladani mengelola hatinya. Walaupun dalam pergumulan, tapi dia tahu bahwa itulah panggilannya untuk salib harus terjadi. Mazmur 119 ayat 11. Bagaimana caranya? Aku telah banyak merenungkan firman-Mu dan menyimpannya di dalam hatiku sehingga aku terhindar dari berbuat dosa. Kita butuh untuk merenungkan firman. Kita butuh untuk menyimpan. Bukan cuma ngerenung-renungin, tapi menyimpan di dalam hati kita. Supaya kita tahu bagaimana berbuat di dalam kebenaran Tuhan. Dan kita akan terhindar dari dosa. Karena seringkali kita sendiri gak tahu yang benar itu yang mana. Kalau kita tidak punya tolok ukur yang kuat, yaitu firman Tuhan. Dan kita bersyukur karena Roh Kudus mengingatkan. Karena Roh Kudus memberikan pengarahan. Saya bersyukur. Dan untuk membuktikan bahwa hati saya terhadap kasus ini, saya gak bilang saya sudah baik, ini kasus yang ini nih. Saya membuktikan dengan cara saya menemui dia, saya sering, yaitu yang saya bilang, menggabungkan dia dalam GK walaupun sebentar, cuma kemarin saja. Saya membuktikan apakah saya itu masih kesel sama dia ya. Saya membuktikan apa hati saya itu masih ganjel ya sama dia ya. Yang ngatain, memberikan predikat sekolah Kristen terang bahasa gak punya kasih. Saya harus membuktikan itu. Kalau gak ketemu sih ya bisa aja kita ngomong, udahlah saya udah memaafin. Orang tapi kalau punya kasus, kalau belum ketemu, biasanya kalau udah ketemu ingat lagi, aduh gemes sekali ya sama dia. Nah itu berarti kita belum beres. Saya harus membuktikan apa yang saya lakukan. Itu memang sudah pas di hati Tuhan. Tapi bersyukur karena firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus itu yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita simpan di dalam hati itu bisa timbul dan keluar menolong kita untuk kita bisa mendapatkan kemampuan dengan hati dan pikiran yang diperbaharui, disunat tadi, kemampuan untuk itu. Saya percaya kalau dengan kekuatan saya dan sifat saya yang dulu nih, nggak bakal bisa. Maaf, saya memang orangnya galak, jadi kayaknya nggak bisa kalau suruh begitu. Tapi Roh Kudus memampukan saya. Yeremia 4 ayat 14 mengatakan, bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Saya tidak mau, saya cuma jengkel begitu, tapi hidup saya jadi nggak selamat. Bukan selamat nanti masuk surga apa tidak, tapi dalam semua pekerjaan saya butuh keselamatan. Contohnya keselamatan begini, kalau GK itu masak, butuhnya kita itu makanannya enak, itu selamat. Kalau nggak selamat itu makanannya basi, makanannya nggak enak, itu nggak selamat. Tapi kalau kita membersihkan hati dari semua yang tidak benar, kejahatan, dosa, maka kita akan diselamatkan, diluputkan. Kemarin kami rapat, saya menekankan, hayo semua harus memaklumi. Saya harus buka, memang kadang-kadang ada banyak kekurangan, namanya juga GK itu mayoritas hampir semua kan perempuan. Kita tahu di mana berkumpul perempuan selalu banyak pertengkaran. Itu sudah
bukan pertengkaran lah, salah paham. Yang ini ngoceh begini, yang ini ngoceh begini, begitu kan. Saya bilang mari kita koreksi, buka aja semua, selesaikan. Dan ternyata memang sering ada kesalahpahaman. Dan apalagi kalau GK kemarin itu kalau sudah lagi event besar begitu kan minta bantuan. Nggak bisa orang GK 20 orang itu bisa nangani semua. Apalagi waktu menyajikan. Jadi kami minta bantuan dari guru-guru, dari volunteer-volunteer yang tidak mengerti. Jadi kayak kadang-kadang membantu tapi sedikit ngeribetin juga. Nah kadang-kadang orang GK-nya kurang memahami. Ini saya mau ngambil garpunya ini loh buat nyapit siomay. Itu di sana, itu di sana. Nah kalau guru di sana itu di mana? Kalau orang GK ya di sananya tahu, tapi kalau guru nggak tahu, jadilah kekesalan. Nah, hati-hati, itu hati. Kemarin saya sudah ngomongkan, mari kita belajar untuk hati kita itu dijauhkan dari hal yang seperti itu. Amsal 14 ayat 30 mengatakan begini. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Kita semua pengen kan seger tubuh kita. Hati kita harus tenang, jangan kemerungsung, jangan kesal, jangan melihat, aduh gimana sih itu kok begitu, masa ngerajang bawang putihnya begitu lah. Kadang-kadang kalau koki pinter itu punya style masing-masing kan. Jadi masing-masing kepengen begini ya udahlah. Ya karena bersyukur saya nggak bisa masak, bagi saya bawang putih dirajang seperti apapun jadi yang penting itu bawang putih kan. Tapi tidak bagi koki. Tapi kita menghadapi dengan tenang maka hati kita akan disegarkan. Tidak ada kecapean, tidak ada kejengkelan dan sebagainya. Amsal 15 ayat 13 bilang begini, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Mari kita penuhi hidup kita dengan sukacita, pengucapan syukur membuat orang kalau tidak gembira nggak bisa mengucap syukur. Tapi kita bergembira karena hidup kita itu akan wajahnya berseri-seri. Saya bersyukur ada beberapa orang yang datang dan bilang orang GK tuh mestinya capek ya, tapi ngelihat wajahnya tuh nggak capek-capek gitu. Kayaknya wajahnya berseri-seri. Oh saya bersyukur anak buah saya hebat-hebat memang. Tetap sedang begitu ya. Walaupun kemarin rapat ngedumel juga sedikit. Itu begini, itu begini. Kurang kompor, kompornya sekarang kecil, mesti beli lagi. Nggak apa-apa saudara, beli lagi, kita punya banyak duit ya Ibu Nani ya. Loh kemarin itu kita beli macam-macam loh, panci kurang 7, ini banyak sih orangnya. Oh segala dibeli. Tadi Amos bilang, Miss boleh pinjem nggak toples buah? Toples yang mana ya, saya nggak ngerti karena yang belanja orang lain. Mungkin beli, boleh dipinjam saja buat multimedia. Wajah kita berseri-seri jikalau kita hatinya gembira. Saya bersyukur, saya belajar dari karyawan saya roti itu, dia hatinya gembira, rotinya pasti enak. Nah, Amsal 17 ayat 22 dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita pikir obat yang manjur namanya obat pasti buat orang sakit saja. Menurut saya tidak. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, mengobati keadaan kita apapun. Sakit kantong, sakit keluarga, sakit apapun manjur kalau kita hadapi dengan hati yang gembira. Kenapa? Karena kalau hati kita gembira dalam keadaan kita bergumul sebuah tantangan, artinya kita sedang setuju dengan Tuhan yang mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Saya terkesan dengan kesaksian Ibu Iin waktu saya lupa entah pagi entah malam kapan dia pokoknya menyaksikan tentang ibu yang sakit kanker itu, yang ketika mau didoakan tidak mau. Ya, jadi tidak mau, tapi dia mau menikmati semua. Dan apa yang dia dapatkan, ternyata dia mendapatkan walaupun ngadepin pensiun dini, dapat uang 500 juta. Dan kemudian pengobatan yang terus dilakukan sama kantor. Dia mau bersahabat dengan pergumulannya, dia bilang. Dia mau berdamai dengan sakit penyakitnya. Dan akhirnya saya pikir penyakitnya pasti sembuh karena dia kemudian 56 tahun masih ditawarin kerjaan dengan gaji 4 kali lipat. Menurut saya itu bukan karena sekedar begitu saja dia dapat, tetapi karena hatinya gembira. Artinya hatinya menyetujui apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Saudara-saudara, mengelola hati itu tidak gampang, tapi itu harus kita lakukan dan menjadi sebuah pilihan buat kita.
Bagi saya mengelola hati itu juga sangat tidak gampang. Tetapi saya belajar, dan mari kita belajar sebab kita tahu itu yang Tuhan mau. Coba ditayangkan lagi Amsal 4 ayat 23 yang firman Allah yang hidup. Yang tadi dan yang bahasa Indonesia masa kini. Yang terutama sekali jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Pengaruhi segala sesuatu, gak ada yang tidak dipengaruhi oleh hati kita. Dan kita lihat, jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang difirmankan hari ini itu memang itulah kenyataan yang ada, bahwa tidak mudah untuk menjaga hati, disebabkan karena memang kita nggak lihat tuh. Kalau saudara dokter nih ya, saudara dibuka itu yang namanya hati itu kan lever ya. Nah, kok cuma begitu ya? Kok cuma begitu? Seolah-olah suatu daging itu yang merah-merah, kok cuma begitu. Tapi kok bisa ya yang seperti itu diisi dengan perkara-perkara yang bermacam-macam. Dan dikatakan dari hati itu keluar segala sesuatu. Dari ucapan itu keluar dari hati ya. Dari mata itu keluar dari hati. Saudara, kalau mata kita kelihatan sedih ya, itu keluarnya dari mana? Dari hati. Kalau kita lagi sakit dan kita lagi kesakitan ya, muka kita kelihatan, itu dari mana? Dari hati ya. Kalau kita mulai mengatakan, aduh aku gak bisa nih, gak bisa, dari mana? Tetap dari hati ya. Jadi hati itu benar-benar memancarkan kehidupan. Jaga hati baik-baik. Hanya firman yang bisa membuat segala sesuatu hatimu dijaga. Hanya dengan firman. Tidak bisa dengan yang lain. Hanya dengan firman ya. Orang marah-marah terus bisa dijaga dengan firman. Orang sedih terus bisa dijaga dengan firman. Jadi tolok ukurnya, isi hidupmu dengan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terutama di dalam hari-hari menjelang akan segala sesuatu dalam hidup kami. Selesai menyelesaikan banyak pekerjaan-pekerjaan yang kami hadapi beberapa hari yang lalu. Rasa kecapaian Tuhan yang kami rasakan beberapa hari yang lalu. Tuhan, kami minta penjagaan yang daripada-Mu tentang hati kami, supaya tidak terkontaminasi dengan perkara-perkara yang tidak benar. Tutup bungkus hati kami ini Tuhan dengan firman-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, sekali lagi kami berdoa kepada-Mu, mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau kerjakan untuk tempat ini ya Tuhan. Teruskan semua rencana-Mu atas tempat ini, sehingga tempat ini Tuhan dengan segala suatu nubuatan yang kami terima, buat kami dapat menjalani dan dapat melakukan segala sesuatu pas seperti yang Engkau mau. Sehingga kami ada di dalam jalan-Mu untuk dapat menerima akan semua nubuatan yang diberikan buat tempat ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa pada saat ini ya Tuhan. Tetap buat bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan, supaya Engkau sendiri yang akan memberikan petunjuk-petunjuk-Mu untuk presiden yang terpilih, untuk wakil presiden yang terpilih. Kami minta hikmat yang daripada-Mu untuk memilih para menteri, untuk memilih kabinet yang baru. Tuhan, kami percaya Engkau akan mengatur dalam segala perkara.
Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun buat Bapak Presiden kami yang sekarang. Engkau berikan tetap kekuatan untuk dapat mencapai akan puncak destininya, untuk mengakhiri semua dan semua tugasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami datang berdoa buat keadaan malapetaka, bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia. Kami minta anugerah-Mu turun Tuhan. Biarlah semua bencana, semua perkara-perkara yang tidak baik yang bakal terjadi Tuhan, Engkau yang akan mengendalikan di dalam segala perkara. Kami minta Tuhan, buat semua secara minimalis. Kami berdoa juga Tuhan, kami sungguh berdoa untuk keadaan dunia saat ini. Tolong Tuhan, kalau belum waktunya terjadi peperangan, Engkau yang akan mengatur di dalam segala perkara. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami berdoa Tuhan, keadaan sakit penyakit yang ada, mohon anugerah-Mu, Engkau sembuhkan yang saat ini sedang sakit. Engkau hibur pada waktu saat ini banyak sekali orang yang mengalami penderitaan. Kau berikan jalan keluar bagi pergumulan-pergumulannya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau menerima daya tahan tubuh yang baru, supaya daya tahan tubuh kami hari ini mengalami kekuatan yang daripada-Mu. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, biarlah segala virus-virus yang ada di sekitar kami tidak akan memasuki hidup kami. Kami tetap ada di dalam kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Bapa yang di surga, hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu. Peringatan di mana Engkau naik ke surga untuk berkumpul dengan Bapa kembali. Dan waktunya tiba Tuhan, Kau akan kembali di awan-awan dan menjemput kami. Terima kasih untuk seluruh janji-Mu atas hidup kami. Segala pujian hormat kami naikkan di hadapan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini Tuhan membelenggu akan hidup kami. Biar kami terus dibelenggu pikiran kami, mata kami Tuhan, dan telinga kami, bibir, mulut kami Tuhan, dan hati kami. Terus Tuhan belenggu dengan cinta-Mu, untuk kami boleh mengekspresikan dengan setiap kata-kata dan tindakan dan perbuatan kami. Semua yang tidak baik Engkau babat habis, supaya tidak menghalangi daripada cinta-Mu keluar dari dalam hidup kami. Engkau berkati tangan kami Tuhan, Engkau berkati kaki kami. Biarlah seluruh perjalanan kami diawali dengan cinta-Mu. Semua yang kami kerjakan diawali dengan cinta-Mu Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kami boleh berjalan dalam rule yang daripada-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.